Kalian tahu nggak sih teks eksposisi itu? Hai teman-teman, kalian pasti sudah sering membaca surat kabar, majalah, ataupun artikel di media cetak maupun elektronik. Ternyata, informasi yang kalian baca di media tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi loh. Jika kalian berdiskusi dengan teman, informasi yang kalian bagikan itu juga termasuk eksposisi. Jadi, apa ya pengertian teks eksposisi yang sebenarnya? Lalu, apa saja unsur-unsur yang harus ada di dalam teks eksposisi? Yuk, kita simak. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Teks eksposisi memiliki dua unsur, yaitu 1. Gagasan, ide, atau pendapat. Biasanya, gagasan atau ide berupa pernyataan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua yaitu fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat, sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri teks eksposisi? Teks eksposisi memiliki ciri-ciri, yaitu gaya bahasa bersifat informatif, berbasis pada fakta, penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku, memberikan pengetahuan baru, bersifat netral dan objektif. Jadi, jika kalian menemukan teks yang memiliki ciri-ciri di atas, berarti teks tersebut termasuk teks eksposisi ya teman-teman. Selanjutnya, apa saja sih struktur teks eksposisi? Sebelum itu, kita baca dulu contoh teks eksposisi berikut ini. Dari teks tersebut, kita dapat melihat struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi, yaitu 1. Tesis. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Tesis biasanya terdapat pada paragraf pertama, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan di Kalimantan. Yang kedua yaitu rangkaian argumen. Pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan dan terdapat pada paragraf terakhir. Tahukah kalian apa tujuan dari teks eksposisi? Tujuan teks eksposisi adalah untuk memberitahukan sesuatu secara jelas kepada pembaca, sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dan membuat pengetahuan pembaca bertambah. Itulah tadi pengertian unsur, ciri-ciri,
struktur, serta tujuan dari teks eksposisi. Sekarang, kalian dapat membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya ya teman-teman.